Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Habibu qalbi wa nuru ani wa ani suruhi salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruhan yaqtutan wa naman hillan wa tirhalan dunya wa akhirah ya rabbal alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ketika membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya orang-orang akan bercerita bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian masa kecil dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar sirah Rasulullah SAW melalui kitab Ufukul Adhamah, yaitu kitab guru-guru kami Maulana Syekh Abdul Salam Shita, dari sebelum baginda Rasulullah SAW lahir, yaitu bahkan dari kakek-kakek beliau, dari ayahnya Sayyidina Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muthalib hingga ke Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ayahnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita membahas dari kakek-kakeknya? Kenapa di kitab ini membahas dari kakek-kakeknya? Karena cahaya baginda Rasulullah SAW atau nur Sayyidina Rasulullah SAW itu sudah ada semenjak dari kakek-kakeknya. Itu berada dalam kromosom ataupun dalam tulang punggung asul. Kalau bahasa Arabnya itu adalah sulbun. Itu sudah ada dalam tulang punggung seseorang laki-laki. Kemudian akan pindah ke rahim ibunya. Kemudian lahir. Ketika lahir berarti berada di sulbun laki-laki setelahnya ataupun anaknya. Kemudian pindah lagi kepada istrinya. Kemudian lahir. Kemudian hingga kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya mengapa kita mempelajari dari kakek-kakeknya? Kita akan mengetahui bahwasanya baginda Rasulullah SAW bahkan ke kakek-kakeknya hingga ke Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki keagungan. Jadi sungguh nasab ini nasab yang agung. Asyrafun nasab. Jadi nasab yang sangat agung ketika menyebutkan nasab baginda Rasulullah SAW hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kita akan mempelajarinya dari kisah-kisah saja. Kisah ini memiliki nilai yang dimana sangat agung kalau misalkan kita resapi benar-benar. Yang kita ketahui adalah pertama dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Itu sudah jelas. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah kasih Allah. Ceritanya sudah sangat kita ketahui tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala sehingga tertanam dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam at-tauhid, kalimat tauhid. Maka kita sudah tahu nanti akan ada sesi kita akan menceritakan bagaimana baginda Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian siapa istrinya? Nah, dari ibunya Nabi Ismail ya. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Sayyidah Hajar. Ini masya Allah. Kita akan mendengar lagi bagaimana kisah Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar ketika bersama Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan di gurun pasir, yaitu di Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi meninggalkan istrinya, Sayyidah Hajar. Maka ketika Sayyidah Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kita gitu? Lima tatrukuna, kenapa kamu meninggalkan kita? Nabi Ibrahim terdiam. Beliau ingin pergi lagi, kemudian ditanya lagi, wahai Ibrahim alaihissalam, kenapa kau meninggalkan kita? Sampai yang ketiga kalinya, Allahu amaruka bihada, apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhmu, yang memintamu untuk meninggalkan kita di sini? Ini salah satu keagungan Sayyidah Hajar. Coba lihat, ini perempuan ya, punya anak, anaknya masih kecil, ditinggal sama suaminya di tempat yang entah berantai, di tempat yang dimana di situ sulit makanan, sulit minuman, tidak ada tempat tinggal, yaitu di tanah, di gurun pasir, di Mekah ketika itu. Bertanya, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami? Kemudian Nabi Ibrahim ketika sebelum-sebelumnya ditanya diam. Cuma ketika Allahu amaraka bihada, apakah Allah menyuruhmu untuk meninggalkan kami? Nabi Ibrahim langsung jawab, Allahumma na'am. Sesungguhnya Allah yang memintaku untuk pergi ke suatu tempat. Dan meninggalkan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail berdua di gurun pasir. Ini kalau misalkan kita di zaman sekarang, suami istri, kemudian ada anaknya masih kecil, kemudian ditinggal, itu gimana? Pasti susah. Ini Masya Allah. Ketika Sayyidah Hajar tahu bahwasanya Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar dan putranya Nabi Ismail, karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan sangat yakin Sayyidah Hajar tidak mengingkari, dan Sayyidah Hajar, oh ya sudah, maka tinggalkan gitu. Maka kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan Sayyidah Hajar tetap di situ. Itu udah ada dalam hatinya Sayyidah Hajar bagaimana tingginya keyakinan Sayyidah Hajar kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Allah tidak akan meninggalkan Sayyidah Hajar
tidak akan meninggalkan Nabi Ismail sendirian ketika itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, kemudian Sayyidah Hajar di situ, dan coba kita dengar, kita yang kita ketahui, Nabi Ismail alaihissalam menangis. Nabi Ismail alaihissalam lapar karena di gurun pasir, lapar menangis. Sayyidah Hajar ingin memberinya ASI, tetapi sama Sayyidah Hajar tidak punya makanan, tidak ada minuman. Akhirnya apa? Sayyidah Hajar pergi dari berlari berlari dari Bukit Sofa dan Marwah, yang pada saat ini kita tahu ibadahnya itu menjadi sa'i, menjadi rukun ibadah, yang mana kalau kita tidak mengerjakan ibadah ini, rukun sa'i ini, maka belum sah, maka belum lengkap seperti umroh atau hajinya. Ini ibadah ini karena apa? Karena Sayyidah Hajar alaihissalam itu berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah selama sebanyak 7 kali bolak-balik untuk mencari air ataupun mencari kafilah, mencari suku-suku yang di mana memang dia memiliki air ataupun persediaan makanan yang sehingga mungkin Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail bisa ke sana. Tetapi ketika Sayyidina Ismail ditinggal, lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa hingga 7 kali, dan dari setiap langkah kecilnya, lari-lari kecilnya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Pertama, bagaimana ini contohnya kayak gini. Ketika kita di suatu tempat, kita akan berusaha menyelesaikan ataupun masalah itu dengan suatu sebab-sebab yang bisa menyelesaikan masalah itu. Makanya ketika ini Sayyidah Hajar berlari mencari dengan harapan akan menemukan tadi. Namun ketika benar-benar seorang hamba sudah di masa pasrah, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku pasrah gimana pun, hasilnya bagaimanapun, ya Allah tolonglah kami. Ini terjadi pada pada kita semua, bahkan ketika kita lagi di masa tersulit kita, Allah itu akan selalu menolong kita. Makanya di Sayyidah Hajar kita belajar. Sayyidah Hajar pertama mencari sebab, dari sana keliling ke sini, hingga Sayyidah Hajar pasrah, ya Allah, aku gimana caranya? Ya terserah Allah, aku hanya berlari, aku hanya mencari, dan gimana, apakah dari kafilah, apakah Allah menurunkan hujan, apakah apa, gimana caranya, ya kita pasrah kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Keluarlah dari kaki atau dari bawah kaki Nabi Ismail air yang sekarang menjadi air tersuci, air termurni yang ada di dunia, yaitu air Zam-Zam. Yang pastinya kalau kita pergi ke haji umroh, pasti kita akan menikmati minum air Zam-Zam. Ya, keluarlah dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam ini adalah air Zam-Zam, yang dimana coba kalau misalkan orang besar aja kita gali, belum tentu keluar air. Kita nginjak-nginjak pasir gini, belum tentu keluar air. Maka ketika itu keluarlah air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil. Nah itulah, itu dari kisah Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar. Bagaimana yakin kepada Allah, bagaimana yakin ataupun kita berserah diri kepada Allah, itu membukakan jalan. Ini adalah inti dari yang dikisahkan dari Sayyidah Hajar, yaitu keyakinan. Maka ketika kita melihat sa'i, bukan melihat wah Sayyidah Hajar berlari dari sini ke sini, bukan dilihat dari larinya. Bisa saja Sayyidah Hajar berusahanya dengan yang lain, menggali dari sini ataupun melakukan berputar, larinya bukan bolak-balik ataupun apa. Bisa saja. Tetapi yang dilihat bukan dari bagaimana berlarinya Sayyidah Hajar, tapi dari hatinya Sayyidah Hajar alaihissalam yang menjadikan bahwasanya keluar air dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Maka intinya dari sa'i itu adalah bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Bagaimana kita yakin bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Makanya ini yang kita lihat, ini adalah nenek baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Hajar. Kalau Sayyidina Ibrahim nanti kita akan ceritakan. Tapi sebagian kita sudah tahu. Ini neneknya Sayyidah Hajar. Maka begitu mulianya, coba kita lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri Sayyidah Hajar yang begitu begitu keimanannya kuat di dalam hati. Kemudian punya anak Sayyidina Ismail. Kemudian nanti punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Pada masa dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan nasab ini, nasab yang mulia ini, maka nasab ini nasab mulia, nasab yang dimana
dari awalnya ayahnya itu soleh, kemudian keturunan-keturunannya soleh, dan baginda Rasulullah SAW itu utusan Allah, maka tidak mungkin dalam nasab ini ada yang dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kakek-kakeknya Rasulullah ini semuanya muwahhid ataupun orang yang bertauhid, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kali ini kita akan mempelajari Sayyidah Hajar dulu ya. Kita sudah mendengar dari Sayyidah Hajar, maka bagaimana dari keyakinan dan pasrahnya Sayyidah Hajar menjadikan dari larinya itu, dari pasrah dan keyakinannya Sayyidah Hajar itu menjadikan sebuah ibadah, rukun ibadah yang apabila kita tidak mengerjakannya kita belum selesai ritual ibadahnya yaitu umroh dan haji. Kemudian nanti kita akan mendengar tentang Sayyidina Ismail, kemudian tentang anak-anaknya, tentang keturunannya hingga ataupun ke kakek-kakeknya Rasulullah SAW selanjutnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.